Hidup ini sangatlah sepi dan gelap, bagaikan malam tanpa rembulan yang seharusnya menemani tanpa pinta kasih kembali. Dunia seakan tidak menyetujui adanya jiwa yang ditinggalkan, agar tersesat karena ditinggal mati. Jadi, gimana kabar kamu, Topan? Halo? Topan? Topan? Kamu dengar saya nggak sih, Pan? Topan? Iya dok. Kamu tuh bengong, apa tidur sih, Pan? Maaf dok, maaf. Enggak, saya nggak bengong kok. Saya ketiduran. Jadi dari tadi kamu nggak dengerin advice saya gitu? Iya, nggak tahu. Mungkin. Coba, kira-kira dari tadi apa yang saya omongin? Kita itu tadi ngomongin soal bagaimana bumi tercipta. Kalau kamu mau bohongin saya, coba yang lebih menarik gitu. Tolong, Pan. Tolong. Ini sesi ketiga kita di bulan ini, Pan. Kalau kayak begini terus, gimana? Gak ada progresnya. Saya nggak bermaksud Bu Tanda marah dok. Oke, kalau begitu
kita saling bantu deh. Kamu nggak bohong ke saya pasti bantu kamu. Kalau mau asik, kita mulai dari siapa kamu sebenarnya? Kalau saya tahu siapa saya nggak mau di sini dong. Kita mulai dari, coba, gimana schedule tidur kamu? Buruk, tidur cuma sejam, meleknya berjam-jam. Begitulah tiap malam. Di dalam tidur kamu, kira-kira kamu bermimpi nggak? Pas saya tidur, ya, tapi semua terlihat seperti nyata dong. Dari ekspresi yang kamu tunjukin, kamu mimpi buruk ya? Iya, benar. Berarti rasa takut ini selalu menghantuimu sebelum kau tidur. Mungkin. Bisa nggak kamu jelasin secara rinci apa yang terjadi dalam mimpi kamu? Entahlah dok. Kalau saya ceritain, seperti mengulang kejadian buruk berulang kali. Tenang aja, saya nggak akan anggap kamu aneh kok. Cerita aja secara rinci. Oke. Saya berjalan sendirian di tengah malam. Hanya sendiri. Namun yang saya rasakan seperti ada langkah kaki lainnya yang mengikuti saya dari belakang. Dan ketika saya membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Namun saya tahu betul bahwa ada sosok yang mengikuti saya kemanapun saya pergi. Kemudian saya terbang. Dok, bisa bantu saya setelah Anda mendengar itu? Mungkin. Untuk sekarang, ke apotek dulu aja. Pakai obatnya yang kemarin. Gak bisa tidur. Sama sekali gak bisa tidur. Pergi ke psikiater minta diobatin. Dan apa saran terbaiknya? Cuman obat sama tidur yang cukup. Kayaknya udah 3 minggu gue tidur sejam setiap harinya. Dan selama 3 minggu itu juga perut gue udah mulai penuh sama Xanax dan obat penenang lainnya. Gue hanya berharap ada yang lain selain obat buat tenangin diri gue. Vira. Udah berapa lama gue gak ketemu sama dia. Kayaknya dulu gue selalu ada buat dia. Dan begitu pula sebaliknya. Tapi akhir-akhir ini gue takut. Mungkin
sebabnya gue menjauh darinya. Dan kali ini dia benar-benar ingin tahu keadaan gue. Mungkin ini saatnya untuk gue pergi menemuinya. Halo, kamu di mana? Oke. P3. Oke, kesana ya. Kamu kok telat sih? Aku tuh udah nungguin kamu loh, lama. Macet. Lagi emang yang bawa mobil aku doang apa? Kan enggak. Kamu tuh bisa mikir gak sih? Aku tuh nunggu lama dan kepanasan. Dan kamu pikir itu enak? Enggak sama sekali. Ya sekarang gini, kondisinya macet. Kalau misalkan gak macet, aku udah sampai sini dari tadi. Lagian emang kita kesini mau ngapain sih? Mau ngomongin apa coba? Aku tuh cuma pingin ketemu kamu aja. Pengen tahu gimana kabar kamu. Kabar aku gak baik. Sama sekali gak baik. Aku gak ingat kapan aku bangun. Bahkan kapan aku tidur. Sulit rasanya mengingat-ingat hal itu. Kamu harus biasain tidur tepat waktu, Pan. Oh iya? Kayak aku gak tahu soal itu. Sekarang kita udah lama gak ketemu. Terus kamu udah kayak dokter ya sekarang. Nih sekarang gini, kalau kamu mau tidur misalkan, dan kepala kamu tuh udah ngantuk, beneran, kamu tuh udah kayak, aduh gue capek banget, gue mau tidur, tapi mata kamu tuh masih seger banget. Pusing. Kok kamu bisa ya bentak aku? Gak bisa kamu ngomongin baik-baik? Gak bisa kamu ngomong pelan-pelan? Oke. Aku minta maaf soal itu. Aku tuh cuman, udah lupain. Yang penting aku cuma kesel. Kayak kesel banget, kayak orang-orang tuh nggak ada yang ngerti kondisi aku sekarang, apa yang lagi aku alamin sekarang gitu loh. Kayak semua orang anggap remeh soal ini, soal yang ada di benak aku, Fir. Semua orang tuh anggap remeh. Oke. Aku tuh, dengerin aku dulu. Setiap hari tuh aku kesel, aku emosi, aku marah-marah tiap hari. Semua tuh beraduk jadi satu. Oke, aku bisa terima itu. Tapi apa sih yang bikin kamu kesel? Semuanya. Astaga. Maaf kalau misalnya aku yang bikin kamu kesel, dan salahku juga sih. Apalagi kita ketemu di sini juga. Iya, tapi maafin aku, Fir. Aku dulu. Kamu jangan gitu dong. Pasti enggak. Dengerin aku dulu. Apa yang harus aku dengerin? Apa aja hal yang gak buat kita berantem kayak gini. Lagian kita udah lama gak ketemu tapi malah berantem kayak gini. Kenapa? Oke. Kita coba omongin. Dan aku ingin tanya. Omongin segala hal yang kamu jadi aneh, emosian. Siapa kamu? Pokoknya kita harus ngomongin hal apa aja yang buat kita berantem. Kamu mau ngomongin soal aku? Oke, fine. Kamu ngomongin. Ayo kita ngomongin soal aku. Kamu mau tahu apa soal aku? Siapa kamu? Siapa orang yang aku pacarin selama ini?
Aku sejujurnya aku nggak tahu siapa diri aku sebenarnya. Kamu lihat, ini alasan aku kenapa aku tinggalin kamu. Kamu bahkan nggak tahu siapa kamu. Please jangan gitu dong. Jangan tinggalin aku. Aku butuh bantuan, Fir. Aku butuh bantuan kamu lebih dari apapun. Please jangan tinggalin aku. Aku mohon. Aku udah coba nolongin kamu kan. Tapi setiap manusia pasti punya kesabaran masing-masing. Dan ini udah sampai batasnya. Udahlah. Udah cukup. Selamat tinggal, Van. Kamu nggak merhatiin omongan saya ya? Saya nggak tahu kenapa saya di sini. Apa? Hah? Maksud kamu gimana? Saya nggak tahu kenapa saya di sini. Lagi-lagi kamu kayak gini, Pan. Nol besar progres kita. Saya nggak punya maksud kayak gitu dong. Kemarin, kamu juga bilang kayak gitu. Sekarang, kayak gini lagi. Tapi saya... Enggak. Kamu tahu, kamu mending gak usah kesini lagi. Kita gak ada progresnya sama sekali, kamu buang-buang waktu. Apa-apaan nih? Lu gak bisa gitu dong ke gue. Oh jelas, saya bisa.
Saya dokter kamu. Terus lu ngapain dong? Kita kita belum punya progres bagusnya gimana? Emang kita nggak punya progres bagus selama kita menjalani sesi ini. Jadi mendingan kamu keluar. Oke. Tapi lu nggak bisa ninggalin gue gitu aja. Nggak bisa. Kalau untuk urusan itu kamu tenang aja. Saya tempatin kamu ke psikolog lain. Semoga psikolog itu lebih beruntung dari saya. Gini. Di sini gue yang butuh bantuan. Bantuan lo. Harusnya lo bantu gue, bukan malah ngusir. Oke, fine. Anda butuh bantuan saya. Kita mulai dari yang paling dasar. Siapa diri Anda? Dan apa sih yang Anda inginkan dalam hidup ini? Setiap kali saya mempertanyakan pertanyaan ini ke Anda hanya terdiam. Anda selalu bergumam, berkata-kata, selalu membutuhkan bantuan saya. Tapi lihat, Anda tidak membantu. Tidak mau membantu saya. Dan inilah yang membuat terapi kita itu tidak ada progresnya sama sekali. Untuk apa kita membuang-buang waktu lagi? Itu alasannya kenapa banyak orang yang Anda cintai meninggalkan Anda. Keluar. Lo mau tahu siapa gue sebenarnya? Ini yang gue mau. Apaan tuh tadi? Enggak. Gak mungkin tadi itu nyata. Itu pasti mimpi. Semua yang gue alamin itu mimpi. Gak mungkin tadi itu nyata. Sebentar lagi gue bangun. Dan hari-hari gue kembali normal. Semua yang kau lakukan nyata. Siapa lu? Siapa lu? Pertanyaan salah. Pertanyaan yang benar adalah siapa kita? Kita? Apa maksud lu kita?
masih belum mengerti juga rupanya. Baiklah, biar gue bantu soal itu. Gue adalah separuh jiwa lo yang rusak. Bisa dibilang, gue yang udah ngebantu lo ngelakuin hal yang gak pernah lo pikirkan sebelumnya. Seperti yang lo lakuin pada dokter itu tadi siang. Gak mungkin. Lo cuma mimpi terburuk gue. Apanya yang lucu? Bukan apa-apa. Orang-orang selalu nolak kenyataan yang terjadi. Kalau itu buruk buat mereka. Sama seperti yang lo lakuin tadi. Jadi itu semua nyata. Bahkan semua mimpi gue. Iya, benar. Tapi kenyataannya, lo gak bermimpi. Lo cuma berimajinasi tentang segala hal yang lo inginkan, atau hanya angan-angan semata. Tapi lo waktu itu coba bacok gue dari belakang. Kenapa? Itu juga bagian dari imajinasi lo, Pan. Waktu itu hati lo hancur, melebur, dan keinginan lo satu-satunya adalah mati. Maka gue wujudin itu dalam imajinasi lo. Tapi lo takut mati, kayak kebanyakan orang-orang di dunia ini. Di lain sisi, gue harus berterima kasih atas ketakutan lo yang membuat gue menjadi hidup dan nyata. Jadi gue benar-benar bunuh dia. Iya, dan coba tebak siapa lagi korban lo. Gak mungkin. Gak mungkin gue bunuh Vira. Gak. Bahkan setelah penjelasan gue tadi, lo masih gak percaya. Bisa dimengerti, mengingat keadaan lo sekarang. Tapi kalau lo masih gak percaya, silakan lo lihat di tempat lo nulis segala hari-hari buruk lo. Vira bangsat. Berani-beraninya dia ninggalin gue. Tapi setelah dia ninggalin gue bacok dia pakai kapak sampai palanya bocor. Kenapa? Lo takut sama kenyataan lo sendiri? Atau lo enggan untuk mempercayai semua kenyataan ini? Bukannya lo sendiri yang pengen tahu? Gak mungkin. Gak mungkin gue bunuh dia. Gak mungkin gue. Lo bunuh dia karena lo sakit hati. Di satu sisi, lo udah nahan nafsu darah lo sejak lama. Dan dia adalah pelampiasan paling tepat untuk itu. Tapi kenapa? Kenapa gue ciptain lo di imajinasi gue? Alasan lo menciptakan gua karena lo butuh motivator yang dukung segala hal yang lo mau. Dan disitulah gua tercipta. Gua satu-satunya yang bisa dukung, yang bisa bantu lo dapetin apa yang lo mau tapi lo takutin. Kalau gitu,
Kenapa lu baru muncul sekarang? Apa yang lu mau dari gue? Topan, gua gak punya maksud apa-apa. Karena bagian diri lo adalah gue. Dan begitu pula sebaliknya. Keinginan lo adalah keinginan gue. Dan alasan kenapa gua jelasin ke lo seperti ini supaya lo sadar bahwa lo gak punya siapa-siapa di dunia ini. Lo gak punya teman, pacar, ataupun psikiater. Yang lo punya cuma gua, teman lo, sahabat lo, dan motivator untuk lo. Gue gak mau akhirnya kayak gini. Gue gak pernah minta ini semua untuk terjadi. Gak pernah. Udah telat untuk itu. Suka atau enggak, lo harus menerima keputusan ini, Pak. Bersama-sama kita bisa ngelakuin hal apapun di dunia ini. Karena siapa lagi yang bantu lo selain gue? Sekarang badan ini berdiri, mengambil nyawa orang yang dicintai, melakukan kejahatan yang tidak disadari, dan berakhir sendirian di sini. Tapi ini semua udah terjadi. Gak ada yang bisa merubahnya terhadap apa yang udah gue pilih. Bukan itu permasalahannya. Yang jadi masalah, akankah gue menyesalinya? Atau mungkin menerimanya? Qui chante